Kalau Anda belajar Islam, masuknya melalui kajian fikih dulu, saya kira Anda tidak akan bisa mengerti. Tidak bakal bisa mengerti, karena fikih itu terjadinya itu pada abad ke-8 Hijriah. 800 tahun Nabi sudah meninggal dunia. Pengumpulan hadis zaman Bukhari Muslim itu sudah abad ke-3. Paham nggak? Nabi sudah meninggal. Nah, apalagi itu pengumpulan fikih. Sholat saja yang disebut Imaduddin, kenapa tidak sama? Boleh nggak kita nanya yang benar mana? Ayo. Ada yang baca basmalah, ada yang langsung alhamdulillah. Kalau di sini baca basmalah nggak? Nah, kalau di Mekah baca basmalah nggak? Nggak. Yang benar mana? Bolehkah kita yang benar mana? Jangan pernah bertanya yang benar mana. Enggak ada jadi tukaran gini. Sebab kalau yang benar mana nantinya yang tidak sama disalahkan. Paham nggak? Nah, makanya waj'alli hujjatan ya Rabbal. Yang penting argumentasi, alasannya ada, selesaikan. Betul nggak? Nah, ini saya ingin mengajar bagaimana kira-kira saya ini hadir di negeri ini ada manfaatnya, bisa menghentikan pertengkaran di antara umat Islam. Paham nggak? Jadi bukan hanya sekedar mengerti ceramah saya, tapi juga timbul perasa berarti bertengkar tidak ada gunanya. Apalagi saling membunuh. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang dibunuh, yang membunuh neraka semuanya, kata Kanjeng Nabi. Saya nggak pernah ngancam orang neraka, ini Kanjeng Nabi yang bilang, bukan saya. Ya, juga nggak masuk akal ada orang gara-gara torekot pada berantem, gara-gara syariat. Gimana lagi? Yuk kita berbeda. Hikmahnya apa? Kanjeng Nabi tidak membuat penyeragaman, tidak ada latihan bersama. Sholat ini jangan kayak paskibra. Kalau paskibra mah latihan, betul nggak? Maju jalan, gerak. Yang lambatnya, yang bengkok dilurusin. Hormat, gerak. Ini mesti di atas alis. Boleh nggak di sini? Nggak boleh. Nih begini caranya. Nyong Nabi itu tidak mengajari kita takbirnya begini, jempolnya di atas telinga, lalu sedekapnya di atas dada. Tidak. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa Nabi teledor? Tidak. Nabi tidak teledor. Memang sengaja tidak diberikan standar yang permanen, tidak ada penyeragaman. Kenapa? Dikhawatirkan kalau diseragamkan nanti ada orang yang tidak bisa sholat. Ayo, enak nggak? Enak nggak? Dikasih enak nggak mau, gimana sih? Malah sekarang nggak bikin masjidnya masing-masing lagi. Mestinya distempel masjidnya, distempel. Ini yang ada tahlilnya, ini ada kunutnya, ini yang ada usolinya, gimana lagi? Itu hanya sama aja, ya kan gitu. Udah, silahkan. Kita berorganisasi, ikut A, ikut B, nggak usah sedih. Saya nggak mau nyebut nama ya, nanti tersinggung lagi. Ruwet medsos. Ya, jelas. A, B, C, D, mangga silakan. Orang mana silakan. Ya, saya hormati semuanya. Apalagi sama-sama umat Islam. Kepada orang yang agamanya lain, baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, saya tidak pernah membenci dan saya tidak pernah menyalahkan, saya tidak pernah mengkafirkan. Semuanya tidak ada yang saya benci. Semuanya saya hormati. Setuju nggak? Apalagi mereka yang tidak pernah menjahati saya. Orang yang pernah berbuat jahat kepada saya pun saya tidak pernah dendam kok. Ya sudah selesai. Ngapain? Ya kan gitu. Udah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Saya maafkan, ya Allah, ampunilah mereka karena aku sudah memaafkan. Kenapa? Karena saya ingin hidup nyaman. Saya ingin bahagia. Setiap saya punya dendam kepada siapapun, saya nggak bisa tidur. Ketika saya marah, tidur saya nggak lelap.
Percaya nggak? Kepala saya berdenyut-denyut, jantung saya berdebar-debar. Apa ini semuanya? Aku ingin bahagia. Buang semua dendam dan kebencian dari diri kita ini. Setuju nggak? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya mau memelihara silahkan dipelihara. Tuh yang susah sendiri kok. Betul nggak? Jangan beranggapan orang kurang ajar. Kalau dimaafnya nanti menjahati lagi harus dibalas. Kalau kita punya dendam, setiap kejahatan dibalas dengan kejahatan lagi, kapan kita bisa bikin perdamaian di dunia ini? Sudah selesai. Sudah. Ini perintah Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Yakin nggak membunuh orang Islam masuk surga? Yakin nggak ngebom masjid masuk surga? Saya menduga orang yang bikin masjid, yang meramaikan masjid, betul, itu yang mungkin masuk surga. Yang membunuh orang masuk surga? Enggak. Yang menghidupi orang, yang mencintai orang, yang ngasih makan orang, itu yang masuk surga dong. Gimana lagi? Masa surga diberi dengan darah? Sampai sekarang Kapolsek kota itu punggungnya cacat akhirnya. Nah dibom kan? Mau gitu kan? Ini dari mana datang? Saya nggak paham. Oke, yang penting pertengkaran antar sekte, antar mazhab, antar agama selesai. Ke depan yuk kita bangun Indonesia yang damai. Islam selamat tadi itu kan begitu. Islam kan selamat. Al-Islam salama, al-iman al-aman, al-ihsan kebersamaan, kok seberapa lagi. Nah itulah makanya kembali Islam yang kita pelajari ini, Islam sudah berproses budaya ya kan sampai abad ke-12 ketika Daulah Abbasiyah digempur oleh Holako dan Genghis Khan, nyungsep sampai sekarang Islam belum pernah bangkit lagi. Tetapi hukum fikih yang dibuat itu ada grand design para penguasa-penguasa yang diktator itu. Ada ketidakjujuran dalam penyusunan hukum fikih. Sampai sekarang di dunia para ulama nih dikeleknya penguasa, betul nggak? Betul nggak? Yang rewel-rewel kasih mobil, diem nggak? Yang lawan masuk penjara, masuk nggak? Masuk. Ini korbannya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Maliki, Ahmad bin Hambal di penjara sampai gempor karena ngelawan penguasa. Itu persoalan. Yuk kita lihat di dalam Al-Quran ada perintah Allah berulang-ulang setiap halaman. Kalau aqimus sholah hanya sekali dua kali, betul nggak? Ada kalimat yang berulang-ulang, anfiqu tau'an au karha. Ayat pertama Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak setiap halaman. Kenapa di kitab fikih tidak ada bab infak? Saya jawab dulu. Betul nggak? Infak ini uang rakyat dikumpulkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara, namanya RAPBN. Kalau itu dibikin fikih, nanti raja nggak boleh ngatur. Udah jangan bicara itu urusan saya. Paham nggak? Dan raja-raja dulu kan diktator.